Shalom, kembali lagi kita bersama-sama berjumpa di 5 Minutes of Devotion. Kali ini renungan kita akan dibawakan oleh Pastor Senikana. Mari kita sebelum mendengarkan renungan, sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih ya Bapa, sungguh Engkau Allah yang baik. Kalau oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh bersama-sama menyaksikan video ini. Ya Bapa, kiranya renungan ini dapat menjadi kekuatan di hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan renungan ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Berjumpa dengan saya dari keluarga Allah Blessing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pekan ini kita akan membicarakan tentang kasih. Kalau saya gambarkan kekristenan kita, hidup kita, mengikut Kristus adalah tentang kasih. Kalau disimpulkan semua isi Alkitab, intinya cuma satu kata, yaitu K-A-S-I-H. Kalau kita ingat anak-anak sekolah minggu itu nyanyi kalau kasih itu, semangat sekali. Nah, saat ini kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita semua bagaimana kasih Allah yang luar biasa nyata dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan satu ayat dalam Alkitab dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Perhatikan ayat 18, 1 Yohanes 4. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya mau sampaikan bagi kita semua anak Tuhan, orang percaya, pengikut Kristus. Mari kita sadari bahwa ketika kita ikut Kristus, kita harus meneladankan betapa kasihnya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya katakan tadi satu ayat, yaitu ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara, saya akan mengisahkan satu kisah bagaimana ketakutan itu bisa mengacaukan, bisa membuat segala sesuatu tidak akan mencapai satu tujuan karena ada ketakutan. Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 1-7 kita bisa lihat di sana bagaimana kisah Gideon. Gideon itu dipilih Tuhan untuk melawan bangsa Midian. Tetapi ketika dia dipilih, dikatakan bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Dia, masa sih? Kadang-kadang kita juga seperti itu. Akhirnya karena pemilihan Tuhan yang begitu luar biasa, Gideon nurut karena beberapa step gitu ya, beberapa langkah yang harus dia ikutin, dia uji juga Tuhan. Kalau memang aku dipilih harus begini, dan semuanya dijalankan sama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita benar-benar ikut Dia, segala ketakutan bisa dihalaukan. Dan terakhir Gideon diutus untuk mengalahkan bangsa Midian yang begitu banyak jumlahnya. Gideon membawa 32.000 orang. Tetapi Tuhan bilang, terlalu banyak pasukan yang kau bawa itu. Engkau harus meninggalkan yang memulangkan yang lain. Nah, Gideon mengikuti apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan mengasihi Gideon. Dia gak mau mereka ketika menjalankan perintah Tuhan, mereka merasa, oh ini aku. Dan yang Tuhan bilang yang takut-takut harus pulang. Saudara, di dalam ketakutan, tadi Alkitab berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau engkau takut menghadapi tahun 2023, mari kita pandang Tuhan. Percaya bahwa ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan memanggil kita, Dia punya rencana yang luar biasa bagi kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketakutan itu akan sirna dengan sendirinya. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita agar supaya jangan takut. Melangkah saja bersama Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Immanuel, Dia beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan akhir cerita dari Gideon beserta dengan pengikutnya yang cuma 300 orang. Intinya cuma 300 orang. Mereka mengalami kemenangan yang luar biasa.
Saudara juga bisa mengalami, kita semua bisa mengalami kemenangan yang luar biasa ketika kita benar-benar ikut apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya mari saya anjurkan bagi kita agar supaya kita rajin membaca Alkitab, kita rajin berdoa, kemudian kita harus benar-benar sungguh-sungguh untuk menungkan kebenaran firman Tuhan, memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian dalam kehidupan umat Tuhan, anak Tuhan, ketika dia rajin berdoa, membaca Alkitab dan merenungkannya Taurat siang dan malam, melakukannya, maka dia akan terus hidup di dalam kasih. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami percaya bahwa Engkau Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Itu sebabnya keberanian yang daripadamu untuk melangkah di tahun ini, tahun 2023 ini. Kami tetap berpengharapan penuh kepada Engkau, Bapa yang penuh kasih terhadap kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sehingga ketakutan apapun, kecemasan, kekhawatiran boleh terhalau dari hidup kami. Kami boleh mengalami keberanian, memiliki keberanian untuk melangkah maju di dalam Engkau. Terpuji namamu Tuhan, Tuhan berkati semua yang sudah menyaksikan video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.